Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Guru Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah peminatan kelas 10 SMA program IPS, yaitu tahap-tahap penelitian sejarah. Baik, untuk memudahkan kita bahas dulu peta konsepnya. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan penelitian sejarah, dan ketiga adalah tahap-tahap penelitian sejarah. Nah, tahapnya seperti apa? Nah, kita mulai saja. Tahap yang pertama adalah menentukan topiknya. Yang kedua adalah heuristik atau pencarian sumber. Yang ketiga adalah verifikasi atau menilai. Yang keempat adalah interpretasi. Dan yang kelima adalah historiografi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah suatu kegiatan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-sepotong objek yang diobservasi. Nah, ini terlalu panjang untuk pengertiannya, kita gambarkan dalam bentuk gambar aja biar memudahkan kita. Jadi kita bahas yaitu tentang hubungan. Nah, hubungan apa? Yaitu hubungan tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu hubungan antara manusia, kemudian peristiwa, kemudian waktu, dan yang keempat adalah tempat terjadinya peristiwa. Nah, itu dihubungkan, kemudian diobservasi. Nah, di situ diurutkan, ya, diobservasi kemudian diurutkan secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Nah, kemudian muncullah yang terakhir adalah menjadi sebuah karya atau peristiwa sejarah. Itu tentang pengertian penelitian sejarah. Berikutnya adalah tujuan. Nah, tujuan penelitian sejarah di sini memang sebagian besar berkaitan dengan masa lalu, di mana sebuah peristiwa sejarah dijadikan sebagai tolok ukur atau sebagai patokan untuk dijadikan sebagai pembelajaran di masa depannya agar sampai tidak terjadi suatu peristiwa yang sama atau mengalami kegagalan yang sama pada masa lalu. Bisa untuk memprediksi masa depan dan sebagainya. Itu tujuan penelitian. Intinya bagi peneliti sendiri sebenarnya adalah untuk mencari tahu. Dia meneliti sebuah peristiwa, tentu saja dia ingin mencari tahu peristiwa tersebut. Seperti apa kejadiannya. Itu untuk bagi penulis sendiri seperti itu. Untuk mencari tahu. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas satu persatu tadi tentang tahapan penelitian. Yang pertama adalah tahap menentukan topik. Ini adalah tahap yang paling awal, yang paling krusial, di mana seorang peneliti atau sejarawan harus menentukan topik terlebih dahulu. Nah, harus ditentukan topiknya. Kenapa harus menentukan topik? Karena untuk memudahkan peneliti dalam pencarian bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah yang akan diangkat dan diteliti. Nah, agar lebih terarah lagi. Jadi, agar lebih terarah dalam mencari sumber-sumber sejarah. Nah, dalam penentuan topik di sini ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Di sini yang unsur pertama adalah bernilai. Maksud bernilai di sini adalah bahwa topik tersebut itu mempunyai nilai, punya sesuatu yang penting untuk diangkat dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu maksudnya bernilai. Dan yang kedua adalah keaslian atau orisinalitas. Maksud dari orisinalitas maksudnya di sini adalah topik tersebut adalah hal sesuatu yang baru, penemuan baru, belum pernah ada sebelumnya dan diangkat karena adanya hipotesa baru. Nah, bukan karena plagiat atau mencontek dari karya yang sudah ada. Nah, ini maksud dari keaslian atau orisinalitas. Yang ketiga adalah praktis dan efisien. Maksudnya di sini adalah praktis dalam pencarian sumbernya atau bahan-bahannya, yaitu mudah diperoleh, kemudian erat kaitannya dengan topik yang akan diangkat. Dan yang keempat adalah kesatuan. Maksudnya di sini ada untuk kesatuan adalah bahwa unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai satu kesatuan ide, mempunyai satu ide yang sama sehingga mengerucut pada topik yang akan diteliti.
Itu untuk unsur-unsur dalam pemilihan topik. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap heuristik atau pengumpulan sumber. Nah, dalam pengumpulan sumber di sini peneliti berusaha mencari sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Nah, agar searah atau nyambung dengan topiknya. Nah, di sini sumber-sumber sejarahnya tentu berasal dari sumber primer, bisa juga sumber sekunder. Nah, apa itu primer, apa itu sekunder? Sebenarnya sudah dibahas pada video sebelumnya tentang sumber sejarah. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa pencarian sumber tadi itu ada tempat-tempatan tersendiri yang menghasilkan bentuk dari sumber sejarah tadi. Misal yang pertama adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan itu menawarkan sumber sejarah berupa sumber tertulis. Nah, dan jenisnya itu sumber sekunder. Kebanyakan karena berupa buku-buku, ya, buku-buku, sehingga itu termasuk jenis sumber sekunder dan tertulis. Kemudian untuk kantor arsip. Nah, kantor arsip bisa ke arsip daerah atau arsip nasional, itu banyak, dan di sini juga jenisnya adalah sumber tertulis. Nah, namun bentuknya berupa sumber primer. Nah, kalau untuk arsip-arsip kebanyakan adalah sumber primer. Kemudian yang ketiga adalah kantor pemerintah. Ini juga menyediakan sumber sejarah bentuknya tertulis. Nah, yang keempat ini yaitu lokasi penelitian. Ini menyediakan sumber sejarah berupa berupa sumber lisan. Nah, sumber lisan bisa itu saksi sejarahnya, bisa itu tokoh sejarahnya, bisa itu benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Makanya di sini untuk lokasi penelitian itu banyak memberikan berupa sumber lisan dan sumber benda, dan tentu saja adalah sumber primer. Nah, saya contohkan, saya memilih topik tentang peristiwa proklamasi. Nah, ketika saya memilih tema atau topik peristiwa proklamasi, maka saya harus mencari sumber-sumbernya yang akan saya angkat untuk mendukung topik tersebut. Nah, saya contohkan yang pertama adalah tentang peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian yang kedua adalah Rengas Dengklok. Nah, ini sebagai peristiwanya, penculikan Soekarno dan Hatta. Dan yang ketiga adalah perumusan teks proklamasi di rumahnya Laksamana Maeda. Dan yang terakhir adalah tentang pembacaan teks proklamasi. Nah, ini sumber-sumber ini kalau dilihat adalah sumber yang disusun secara kronologis, urut dari awal kekalahan Jepang yaitu di bom atom kota Hiroshima dan Nagasaki, kemudian terjadi penculikan peristiwa Rengas Dengklok, kemudian adalah proses perumusan teks proklamasi sampai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno Hatta. Nah, di sini adalah secara kronologis itu tentang heuristik atau pengumpulan sumber. Yang berikutnya, yang ketiga, itu tentang verifikasi atau kritik sumber. Nah, verifikasi atau kritik sumber adalah memeriksa dan menilai sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Nah, tadi sudah melalui tahap heuristik sudah dikumpulkan semua sumber-sumbernya, tinggal dikritik. Nah, dikritik sumber-sumber tadi itu. Nah, kira-kira relevan atau tidak dari sumber-sumber tadi. Nah, di sini kita gambarkan saja dalam bentuk diagram. Nah, verifikasi itu ada dua tahap, yaitu melalui atau menilai dengan cara dilihat dari kritik ekstern atau dilihat dari luarnya. Nah, atau kritik ekstern, lihat dari luarnya. Nah, di situ ketika menilai kritik ekstern, ya, menilai luarnya, di sini dilihat adalah bagian luar dari bahan yang digunakan untuk membuat sumber tadi. Nah, bisa dilihat dari bahan kertasnya, kemudian bentuk tulisannya, tintanya, itu dilihat apakah asli atau tidak.
Nah, kenapa? Kritik ekstern ini fungsinya adalah untuk melihat keaslian dan keotentikan bahan tadi. Nah, itu bisa dilihat secara detail dari bahannya. Kalau misalkan saya contohkan berupa teks proklamasi, ketika dipegang bahan kertasnya itu ternyata bahan kertas HVS, berarti itu keasliannya bisa dipertanyakan. Nah, berarti tidak asli, mungkin adalah itu turunan. Nah, seperti itu. Makanya untuk kritik ekstern adalah untuk melihat keaslian dan keotentikan dari luarnya, yaitu bahan, tulisan, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah kritik intern. Nah, intern berarti melihat, menilai bagian dalamnya, isi dari sumber sejarah tadi. Nah, di sini yang dicek bagian isi dan kredibilitas dari sumber sejarah tadi. Dapat dipercaya atau tidak? Relevan atau tidak? Suatu sumber sejarah dikatakan memiliki kredibilitas tinggi dan relevan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian apabila sumber sejarah tersebut itu jaraknya dekat dengan peristiwa sejarahnya. Atau dilihat dari waktunya itu berdekatan dengan waktu terjadinya peristiwa tadi. Kalau semakin dekat berarti semakin kredibel ataupun relevan untuk dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, itu untuk kritik internnya. Berarti bagian dalamnya yang dicek benar atau tidak, dipercaya atau tidak isinya, itu kritik intern. Kemudian setelah sumber sejarah tadi melalui kritik ekstern dan kritik intern, maka sumber sejarah tadi berubah menjadi namanya fakta sejarah. Ya, berubah menjadi fakta sejarah. Sudah melalui tahap kritik ekstern dan kritik intern. Nah, berubah jadi fakta sejarah. Ya, ingat, jadi fakta sejarah. Berikutnya. Nah, dalam kritik intern di sini ada tahap yang lebih dalam lagi, yaitu penelitian secara intrinsik. Dilihat lebih dalam lagi. Yang pertama bisa dipandang apakah sumber sejarah tersebut itu formal ataukah informal. Maksudnya bagaimana? Kalau sumber sejarah itu formal berarti di sini berupa tulisan atau laporan yang digunakan untuk dilaporkan kepada instansi tertentu. Nah, biasanya kalau formal sudah diedit, sudah disesuaikan sesuai dengan keinginan dari atasan. Nah, kalau informal itu justru isinya itu apa adanya. Biasanya isinya itu mencatat semua kejadian-kejadian apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangin. Sehingga lebih otentik yang informal daripada yang formal. Nah, itu yang langkah pertama. Langkah kedua yaitu dilihat dari pembuat berita. Sumber beritanya dari mana? Orang yang memberikan berita bagaimanakah? Apakah orang tersebut itu dapat dipercaya atau tidak? Ataukah orang tersebut memberikan berita hoax atau berita benar? Nah, itu perlu di cross check lagi. Itu tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga ini juga paling penting. Ketika kita menggunakan saksi sejarah dalam memperoleh sumber sejarah, maka perlu membandingkan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dengan pertanyaan yang sama. Nah, ketika menggunakan pertanyaan yang sama kepada beberapa saksi, kok ternyata jawabannya berbeda, maka ini perlu di cross check ulang. Yang benar yang mana? Nah, itu dengan cara membandingkan ya antara satu saksi dengan saksi yang lainnya. Nah, itu adalah tahap verifikasi atau kritik sumber ya, mengkritisi, dicek baik itu luar maupun dalamnya. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap interpretasi atau penafsiran. Di sini maksudnya bahwa interpretasi merupakan menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi suatu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Nah, maksudnya bagaimana? Kita cek lebih mudahnya dalam berupa gambar. Nah, ada fakta 1, ada fakta 2, fakta 3 sampai fakta keempat. Nah, fakta-fakta ini yang tadi sudah melalui tahap interpretasi, verifikasi sebelumnya,
Kemudian di tahap interpretasi, kemudian fakta-fakta tadi itu kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, itu dihubungkan, ya, dihubungkan, kemudian ditafsirkan dan dirangkai menjadi sebuah potongan peristiwa yang masuk akal. Disusun, dirangkai menjadi sebuah potongan atau fragmen peristiwa yang masuk akal. Nah, itu tahap interpretasi. Nah, untuk jenis interpretasinya di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah interpretasi analisis, yaitu menguraikan sumber sejarah. Maksudnya menguraikan di sini, misalkan saya contohkan, apabila ada seorang peneliti menemukan sebuah dokumen tentang wajib militer. Nah, ketika dibuka dokumen tersebut ternyata daftar-daftarnya orang-orang tersebut berasal dari berbagai macam suku. Nah, jadi bisa dilihat atau bisa dianalisis, ternyata wajib militer itu menyeluruh, tidak memandang suku, agama dan sebagainya. Nah, itu tahap analisis, ya. Kemudian yang kedua yaitu jenis interpretasi sintesis, yaitu menyatukan sumber sejarah. Maksudnya yaitu, saya contohkan, apabila seorang peneliti menemukan dokumen ataupun peristiwa, ada sebuah perang, kemudian ada sebuah mobilitas umum, kemudian ada lagi tentang penurunan dan penaikan jabatan, ada demonstrasi dan sebagainya, itu kemudian disintesiskan, disatukan, ini disimpulkan, oh ternyata adalah sebuah revolusi. Di tempat tersebut terjadi sebuah revolusi. Nah, itu namanya sintesis atau menyatukan. Jadi jenis interpretasi ada dua, yaitu analisis dan sintesis. Nah, sebagai catatan penting di sini bahwa dalam tahap interpretasi itu apabila tahap ini ingin menghasilkan yang bagus, tahap yang bagus, maka di sini yang perlu dituntut adalah kemampuan membaca sumber. Kan di sini kita lihat bahwa untuk mencari sumber, tulisan-tulisannya ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Jawa kuno, ada yang berbahasa Inggris dan sebagainya. Maka otomatis dituntut untuk para peneliti pandai ataupun pintar dalam membaca sumber dengan berbagai macam jenis bahasa. Nah, ini untuk menghasilkan tahap interpretasi yang baik. Yang kedua yaitu sebisa mungkin menghindari subjektivitas dalam penulisan sejarah. Kenapa? Tahap interpretasi adalah tahap yang paling rentan adanya subjektivitas atau pandangan dari peneliti itu sendiri. Jadi usahakan dalam tahap ini seobjektif mungkin. Kurangi subjektivitas dalam sejarah, walaupun pasti dalam sejarah ada subjektivitas dari penulisnya. Cuma dikurangi, ya, dikurangi. Usahakan apa adanya sesuai dengan sumber yang didapatnya. Cuma subjektivitasnya dikurangi. Nah, ini dalam tahap interpretasi atau penafsiran. Kemudian langkah terakhir yaitu tahap historiografi atau penulisan sejarah. Nah, setelah melalui tahap pengumpulan sumber, sudah diverifikasi baik itu kritik intern, kemudian ekstern, sampai kemudian diinterpretasi, kemudian masuk tahap akhir yaitu tahap menyajikan, yaitu berupa historiografi atau penulisan sejarah. Nah, maksud di sini adalah untuk memudahkan bahwa penulisan sejarah itu ibarat menyusun sebuah puzzle, yaitu di sini saya contohkan ada sebuah puzzle, yaitu puzzle ini atau diibaratkan sebagai fakta-fakta sejarah yang saling terpisah. Nah, kemudian puzzle tadi atau fakta sejarah tadi kemudian disusun kemudian dirangkai menjadi sebuah karya yang jelas, menjadi sebuah alur cerita sejarah yang jelas. Nah, menjadi sebuah karya sejarah yang jelas, yang memiliki arti, memiliki alur yang kronologis. Nah, itu adalah tahap tentang historiografi. Demikian tentang pembahasan tahap-tahap penelitian sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.